Oke, berjumpa lagi nih teman-teman di channel Generalites ya, yang menyajikan video-video bukan tutorial tapi hanya sekedar video hasil karya saja. Tapi eh, mungkin sedikit bisa ditiru ya. Oke, gini nih. Kemarin saya barusan dapat proyek. Itu motor Vespa Matic Sprint. Serinya apa saya juga lupa. Saya nggak terlalu hafal Vespa soalnya. Ceritanya dulu ingin ngegarap lampunya memang, tapi beliau masih ragu. Terus akhirnya segala perlampuan itu diserahkan ke part-part yang termarket, yang udah jadi ya, yang udah jadi, yang model saya nggak berani sebut mereknya, tapi yang jelas itu cukup terkenal di kalangan bikers ya. Lampu yang udah jadi, terus LED dengan lensa banyak. Biasanya ada LED, ada lensa 2 garis di samping gitu kan, ada 2 di samping gitu, di tengah ada lensa besar 1. Nah, lampu sejenis itulah yang digunakan oleh beliau. Nah, singkat cerita, user saya itu sambat. Tahu sambat nggak? Sambat itu apa ya? Mengeluh. Nah, itu dia. Sambat itu mengeluh teman-teman ya. Karena kurang terang. Ya kali pakai kayak gitu bisa terang. Sebelumnya aja dia kalau ngorder ke saya, mobilnya aja VRZ pakai 4. Terus dulu dia punya Z900, itu pun pakai Proji, jumlahnya 2, sniper lagi E3. 2 biji lagi kan. Sekarang dia dipakai lampu aftermarket seperti itu. Ya kalau ngeluh sambat yo wajar sih ya, karena beda lumennya juga yang dia dapatkan gitu kan. Cuman bentuknya memang bagus sih, secara tampilan bagus. Jadi tampilan waktu off itu cakep emang. Nah, singkat cerita ya, dari tadi singkat cerita mulu. Singkat cerita, dengan keluhannya itu dia mengeluh ke saya dan minta digarapin aja lah lampunya. Oke. Di sini saya memasukkan lagi lampu yang terakhir kemarin di LED 1,8 inch. Ini saya masukkan lagi ke sini, tapi 2 biji. Hasilnya seperti ini teman-teman. Kelihatan nggak dari situ? Jangan-jangan udah saya gini kan ya kelihatan juga. Kelihatan kok. Kelihatan kan nggak lucu ya kan? Udah kasih video nggak kelihatan, nggak jelas nih. Kayak yang bikin nih nggak jelas nih. Kayak gini ya tampilannya jadinya ya. Ini slot asli masih saya pakai. Lensa masih tetap yang 1,8. Yang saya pertahankan dari lampu aslinya ini adalah tentu saja Mika, bodi belakang, dan DRL. DRL-nya bagus soalnya. Saya suka. Seperti yang kalian lihat ya teman-teman ya. Yang di belakang itu saya tutup karena bolong gitu kan, ngurangin estetika juga. Itu saya kasih plat, saya bungkus pakai pelapis karbon, cuman sekedar skotlet saja, jadinya seperti itu. Ini mau saya coba nyalain teman-teman. Mana kabelnya ini? Nah, mau saya nyalain ya untuk DRL nya seperti ini. Cukup jelas ya. Ini saya senang nih, DRL nya bagus loh ini, cakep. Tapi selera sih, ada beberapa yang nggak suka yang namanya titik-titik seperti ini. Ada beberapa orang juga yang suka dengan titik-titik seperti ini. Ada yang suka rata seperti neon gitu kan, jadi halus gitu. Tapi ada juga yang enggak. Contohnya saya lebih senang yang titik-titik teman-teman. Itu selera aja ya. Nanti kalau kalian order ke tempat saya, request aja mau yang titik-titik atau yang seperti neon.
Ini seperti biasa saya tunjukin untuk konsumsi daya dan cahayanya ya teman-teman ya. Agak sedikit bersabar. Ini saya belum persiapan sama sekali nih teman-teman. Jadi kabel belum saya siapin, adaptor belum saya siapin. Gak apa-apa ya, nunggu sebentar ya. Kalian kalau tanya lewat komen gak apa-apa kok. Tapi balasnya agak lama. Oke, saya tunjukin nih. Ini untuk kabel minusnya. Dan ini untuk kabel positifnya. Bilet ini sebenarnya cukup simpel ya teman-teman ya. Cuman plus minus doang, jadi dia nggak melibatkan segala macam balas dengan tegangan tinggi itu, dengan emisi yang cukup tinggi itu sebenarnya nggak pakai seperti itu. Ini cuman cukup simpel aja, plus minus aja. Dan ini bisa langsung dinyalakan, nggak terlampau ya ribet tuh nggak. Mungkin memang sudah zamannya kali ya teman-teman ya. Wis daripada banyakan ngomong kan tak nyalain we. Dua buah lampu sudah menyala ya teman-teman ya. Seperti biasa tak tunjukin ke sana aja lah. Tak putar dikit ya. Nah, cahayanya seperti itu teman-teman. Ini udah saya setting setajam mungkin, bukan setajam silet ya, setajam mungkin. Kalau 2 biji terang banget loh teman-teman. Nah, ini untuk konsumsi dayanya ya, untuk 2 biji ya. Kemarin kan 2 ampere. Nih, 2 biji juga sama nih. Jadinya 4 ampere. 3,98, kita anggap aja 4 ampere kan. 58,6 watt. Setara dengan Pro Gillette seri 60 watt sebiji. Cuman ini dengan ukuran yang lebih kecil. Geser ke sini biar muka aku kelihatan. Ya kan? Kalau muka nggak kelihatan nanti dikira penipu. Seperti itu ya teman-teman, udah saya kasih lihat tadi. Saya matikan dulu aja nih. Tenang, tidak akan nyetrum. Oke, sekarang saya ingin bicara masalah proses pembuatannya ya. Saya nggak pernah yang namanya nunjukin proses pembuatan karena itu berhubungan dengan kreativitas. Tidak aku. Kreativitas. Nah, itu dia. Di sini nggak usah pakai formal-formalan ya teman-teman ya. Saya apa adanya seperti ini, nggak ingin saya buat menjadi yang sok formal atau sok serius gitu, nggak mau. Ini saya ya apa adanya seperti ini. Kalau kalian nanti offline main ke workshop saya, ngobrol sama saya, ya wes kayak gini nih saya lah. Ya enggak? Nanti di online ngomongnya kayak apa, begitu ketemu orangnya serius banget kan, nggak lucu bener kan? Dan tetap nge-vape saya itu, nggak pernah ngerokok ya. Dulu ngerokoknya kenceng. Oke, ini ya tebelnya segini ya teman-teman ya. Sebenarnya ini kemarin mau saya bobok ke belakang gitu, cuman ngebolong aluminium tuh sulit teman-teman. Makanya ini si proyektor 1,8 inch itu, bilet 1,8 tuh saya potong ininya. Ini kan harusnya ada apa ya? Ke belakang gini kan, ke belakang gini, jadi saya harus ngelobang besarnya segini. Kok males banget saya kan, saya potong aja ini. Kok fungsinya sama, saya potong, saya fitment, dan dia press pas ya teman-teman ya. Ini nggak nempel loh, ini 1 mili paling nempelnya. Kok nempel, jaraknya 1 mili paling ini. Kemudian kabel saya keluarkan di sini. Jadi ini kalau dikatakan proyektornya itu yang tadi saya potong tadi pas nempel di bodinya ini. Jadi mungkin saat dia nyala nanti ini bodi jadi agak anget karena panasnya juga ngalir ke sini.
Saya nggak perlu bikin sirkulator karena kipasnya juga udah ada di dalam. Di sini ruangannya juga cukup besar. Jadi kalau dibilang butuh sirkulator itu nggak penting juga sih kalau untuk modelan seperti ini. Sirkulasinya udah bagus. Dan ini sudah saya kasih lubang udara juga. Jadi nggak apa ya, nggak ngap gitu ya. Kalau orang bilang nggak ngap, nggak bengep. Nah, saya sendiri kalau dimaskerin terus juga bengep ya teman-teman. Oke gitu ya teman-teman ya. Ini surut asli masih saya pasang, saya fitment seperti biasa. Saya pasti bikin presisi di situ. Ya, ini juga sama. Sesuai dengan garisnya. Jadi saya nggak suka yang namanya kelebihan gitu. Nggak terlalu suka, kecuali ya teman-teman ya. Memang kita butuh space lebih untuk leveling, misalkan ada levelingnya, itu memang harus dikasih sedikit longgar. Kalau nggak nanti nabrak dia. Cukup simpel ya teman-teman ya. Memang sih bilet 1,8 ini cocok untuk headlamp yang berukuran tanggung dan kecil. Bagi kalian yang nggak terlalu suka tampilan lensa besar-besar atau hanya sekedar kalau orang bilang tuh OM looks, ya bilet 1,8 menjadi pilihan yang paling bagus ya teman-teman ya. Nggak terlalu ribet juga kita masangnya. Dan untuk biaya pasang sendiri saya juga menyesuaikan kok, nggak ngambil banyak-banyak karena memang masangnya gampang ya teman-teman ya. Kecuali di sini ini, nah ini yang paling sulit nih teman-teman. Yang paling sulit itu ngebuka mikanya. Wih, ini sulitnya minta ampun. Ini harus saya gerinda. Harus saya gerinda ke sini, set, muter gitu kan, terus mana kemarin dia potongannya ya? Nah, ini nih. Masih ada nih kotornya. Nah. Ini hasil potongannya kemarin, ini harusnya kan di sini. Udah saya potong. Nanti saya tutup seal ya, sealer. Terus pasti bakalan ada pertanyaan gimana caranya biar mika ini diem, nggak lepas gitu kan. Kalau cuma dilem doang dan sebelah luarnya juga lem, otomatis kekuatannya nggak ada kan. Nah ini saya kasih tahu teman-teman. Ini saya kasih skrup ya, harus didrat. Bodinya aluminium, ininya plastik. Kita bor, aluminiumnya kita drat. Kita masukin skrup. Udah kenceng, tak jamin. Yang penting hati-hati jangan pecah tuh. Oh, pecah ribet juga. Ini belinya 1,8 juta ini. Headlamp aftermarket itu 1,8 juta. Ya di sini ini tak tutup pakai lem. Ini udah selesai pengerjaannya. Nah, ini tinggal naik ke motor. Oh ya, belum tak liatin motornya ya. Nih. Oke. Tuh motornya. Ini nanti yang bakalan dipasangin Proji itu. Vespa apa nih teman-teman? Aku juga nggak tahu nih. Saya nggak pernah hafal sih kalau masalah Vespa ginian. Gitu ya teman-teman ya. Oke. Kurasa cukup jelas ya teman-teman ya. Ini biar kelihatan saya. Kurasa cukup jelas untuk videonya. Jadi bagi kalian yang bingung, ini kalau aku beli aftermarket udah mahal-mahal, tapi misalkan saya merasa kurang terang nih, ya kan? Misalkan di upgrade bisa nggak? Pakai apa? Ini jawabannya. Ya. Kalau kesulitan masang gampang, nanti tinggal calling saya. Ya. Saya ya paling seneng kalau sama konsumen yang bawa ide sendiri. Ya, ide sendiri artinya itu adalah bisa dibilang gini, misalkan motornya belum pernah ada yang retrofit nih. Saya langsung retrofit pertama kali. Itu paling demen saya tuh. Terus konsepnya misalkan udah banyak motor yang bikin proyektor kan. Saya disuruh bikin dengan konsep yang berbeda dengan yang lainnya. Itu paling senang aku sama teman-teman.
Jadi jangan nganggep diri kalian ribet kalau dengan ide-ide kalian seperti itu. Tapi kalau kalian berhadapan dengan saya, idenya semakin unik atau semakin berbeda dengan yang lainnya, itu saya lebih suka. Jadi itu bukan sebuah keribetan, bukan buat saya, bukan keributan ya, bukan sesuatu yang meribetkan bagi saya. Terus ya teman-teman ya, kuasa udah tak tunjukin semua. Lampu senja seperti apa, lampu utama seperti apa, cahaya seperti apa, proses retrofitnya juga seperti apa, terus bahan yang saya pakai juga seperti apa, keterangan-keterangan sudah. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan ke WA atau ke komen, nggak apa-apa, tapi lebih cepat ke WA sih ya. Ke WA nanti nomor di deskripsi ada, saya kasih di situ. Kalian selalu tak bilang ya gini ya, kalian WA aja, pasti dibalas ya. Saya orangnya paling ramah. Perkara deal atau belum, atau dengan harga yang cocok atau enggak, itu kan tergantung pribadi masing-masing ya. Saya nggak bisa memaksa kalian tanya ke saya terus kalian harus deal sama saya, enggak. Bebas pokoknya ya. Yang penting saya bisa memberikan semaksimal mungkin. Konsep kalian bisa tersampaikan di sini lewat tangan saya, kerjaan tangan saya ini. Ya pokoknya kalau misalkan belum deal, bertambah teman, gitu aja ya. Kalau deal itu bonus, wis itu aja pokoknya. Intinya seperti itu ya teman-teman ya. Oke, video saya cukupkan sekian. Jangan lupa komentarnya yang bagus-bagus ya, yang bagus-bagus. Di like juga boleh. Syukur saya lebih senang kalau di share ya teman-teman ya. Jangan lupa teman-temannya suruh subscribe biar pada tahu apa namanya, kalau di tengah desa gini ada bengkel yang berdiri sudah cukup lama dan orangnya unik yang garap. Guys gitu ya teman-teman ya. Nah, udah 17 menit nih. Oke, sip. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Salam modifikasi. Jos. Ini aku liatin cahaya lampu Vespa yang tak bikin tadi nih ya, lanjutan yang video tadi. Seperti ini teman-teman ya. Ini enggak saya terangin, enggak saya redupin. Pokoknya apa adanya seperti ini ya teman-teman ya. Ini high beamnya nih, tak tunjuk ini. Ya, ini total daya, pemakaian dayanya 60 watt. Ya, seperti ini ya teman-teman. Nah, hasilnya gelap gini teman-teman. Nah, ya cukup terang lah ya teman-teman ya. Nah, seginilah paling enggak. Dan arah tembakannya juga udah pas, nggak terlalu tinggi, nggak terlalu rendah. Ini udah nyaman banget segini nih. Dan selalu bagian kiri lebih tinggi. Itu karakter kita saat berjalan di negara kita Indonesia. RHD namanya. Oke teman-teman, ini ya. Sekian review cahayanya. Seperti ini. Atau tak bawa jalan aja nih ya. Ntar ada mobil tuh di sana tuh. Tak bawa sambil reading aja. Jadi biar sekalian kalian tahu seperti apa rasanya pakai ini. Lampu 2 kali di LED 1,8 inch. Ya, nih tak bawa jalan nih teman-teman. Mic-nya agak berisik, enggak apa-apa ya. Nggak pakai gimbal nih saya. Oke, seperti ini ya teman-teman ya. Ya, cukup terang. Terang banget malah nih. Ya teman-teman ya. Oke, ini sekian lanjutan video dari saya di tempat yang sangat gelap ini, yang sering ada penampakan di sini teman-teman. Tapi nggak apa-apa lah, saya nggak peduli sama penampakan. Yang penting ini cahaya bisa ketangkap dengan baik, kalian bisa ngerti cahayanya seperti apa. Bagi yang bertanya-tanya, inilah video cahayanya, outputnya. Oke teman-teman. Oke, thank you ya. Salam modifikasi. Lanjutkan modifikasi kita, jangan sampai mati. Thank you.